Penyebab kalau sampai hari ini kami lihat itu faktor cuaca. Memang cuacanya ekstrim. Terkait pencegahan kan itu melalui sosialisasi di masyarakat. Kalau terkait pembangunan pencegahan melalui pembangunan itu sudah di-cover oleh Dinas PUPR. Berpotensi untuk kebakaran, maka kita harus menyiapkan Baik, halo para pemirsa, kembali lagi bersama saya Yanti dalam program Parlementaria, dan saat ini kita sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Balangan, yaitu Pak Sutianur. Iya, benar. Pak Sutianur, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Pak, tadi kita bertemu, sebelumnya ada pertemuan pada program yang sama Pak ya, program Parlementaria juga Pak ya, dengan sama pembahasan yang berbeda tapi ya Pak ya. Dan kali ini kita juga akan membahas tentunya dalam wewenang dari Komisi 3 Pak ya. Nah, kita perkenalkan lagi nggak apa-apa Pak ya? Boleh, siap. Jadi beliau adalah Pak Sutianur, fraksi P3 Dapil 2 Juwai Halong. Iya, benar. Ketua Komisi 3 saat ini jabatannya Pak ya. Iya, benar. Dan mitra kerjanya adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Benar Pak. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Iya, benar. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Iya. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Iya. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana untuk Komisi 3 ini membidangi sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan Pak. Iya, benar. Jika sebelumnya mungkin Bapak udah masuk dalam program kami Pak ya, apa yang dibahas Pak kemarin? Yang mana tuh maksudnya? Yang sudah dibahas dalam program Parlementaria tadi Pak. Yang sebelumnya kah? Ya, tadi yang kita bahas terkait Kominfo, jaringan-jaringan yang ada di pedesaan, umumnya yang ada di Kabupaten Balangan. Jadi ada terkhusus kita di beberapa desa yang masih blank spot, yang perlu masih pembangunan beberapa jaringan BTS maupun jaringan-jaringan yang internet melalui Kominfo. Itu yang kita bahas pada hari ini, serta ada beberapa pembangunan jalan dan jembatan yang beberapa waktu lalu pernah kita perjuangkan. Kita selaraskan dengan visi dan misi Pak Bupati. Karena apa? Beliau punya visi dan misi bahwa membangun desa dan menata kota. Maka kita di DPRD akan bersinergi untuk bisa realisasi visi dan misi itu sesuai dengan harapan masyarakat kita yang ada di Kabupaten Balangan. Nah, jadi jika sebelumnya kita sudah membahas tentang Kominfo tadi Pak ya, ada beberapa mitra kerja Bapak Pak ya, kita bakal membahas tentang BPBD Pak ya, penanggulangan bencana. Benar. Mungkin sejauh ini dari pengawasan DPRD Kabupaten Balangan sendiri, khususnya Komisi 3, untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan itu seperti apa Pak? Mungkin dari kita lihat dari potensi bencananya dulu yang sudah pernah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi, terus menilai penanggulangannya di Kabupaten Balangan. Dan mungkin kita juga harus melihat kelebihan dan kekurangannya Pak. Itu pasti. Apa yang harus ditingkatkan? Boleh Pak disampaikan. Di Kabupaten Balangan memang kita kultur alam yang berbeda-beda. Ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada kawasan padat penduduk, ada yang kawasan memang penduduknya agak kurang. Sungai pegunungan. Sungai pegunungan. Jadi kalau terkait potensi bencana yang ada di Kabupaten Balangan, itu ada bencana kebanjiran, bencana tanah longsor, bencana kebakaran lahan, ada beberapa yang tinggal di bantaran-bantaran sungai. Nah, jadi terkait pengawasan kita di penanggulangan bencana yang pada saat ini menjadi mitra kerja kita, bahwa yang perlu dibuat oleh penanggulangan bencana itu adalah terkait kajian kebencanaan dan hasil penelitian. Kenapa?
Jadi perlu namanya hasil kajian dan penelitian agar kita dapat mendeteksi oh ini wilayah yang memang perlu kita penanggulangan banjir. Jadi udah mengklasifikasikan. Iya, harus diklasifikasikan. Oh ini kawasan yang memang berpotensi untuk kebakaran, maka kita harus menyiapkan apa namanya alat maupun akses. Benar-benar. Alat terutama alat pemadam harus di titik yang memang berpotensi untuk disediakan alat pemadaman. Harus penanganan cepat lah ya. Penanganan cepat. Nah, kayaknya pohon-pohon tumbang juga sering Pak gitu. Sering juga. Angin puting beliung ya. Kalau bencana angin puting beliung agak jarang. Jarang Pak. Namun ada yang kayak angin, kalau bahasa kita di Balangan ini ada angin namanya angin topan ataupun angin ribut. Nah, jadi banyak yang harus diperhatikan oleh BPBD Pak. Iya banyak sebenarnya. Sejauh ini yang Bapak lihat seperti apa nih Pak untuk perhatian dari BPBD? Kalau terkait penanganan kami cukup apresiasi, terutama kemarin waktu pada saat-saat musim hujan, kan bencana kita bencana banjir. Luar biasa sebenarnya mereka turun ke lapangan dari segi evakuasi maupun dari segi logistik. Kayaknya cepat aja karena sekarang koordinasi selain melalui HP ada koordinasi melalui radio ya apa namanya radio orari kah itu. Benar. Di radio HP juga sudah Pak ya? Terkait pencegahan kan itu melalui sosialisasi di masyarakat. Kalau terkait apa namanya pembangunan pencegahan melalui pembangunan itu sudah di-cover oleh Dinas PUPR. Contoh yang kayak ada penahan tebing, ada namanya berunjung dan segala macam itu di-cover oleh. Banjir kita juga punya. Ada di desa, ada beberapa ya di daerah hulu untuk pendeteksi banjir ini kami sudah ada melihat, terkhusus itu ada di Desa Tabuan. Kami melihat alat itu yang sudah terpasang alat pendeteksi banjir. Nah sejauh ini pencegahan yang dilakukan oleh BPBD efektif nggak? Kalau menurut kita lumayan, memang lumayan ada. Lumayan cukup efektif. Cukup bagus. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Ya. Apa yang harus ditingkatkan oleh BPBD? Yang harus ditingkatkan tadi terkait tentang klasifikasi bencana dan kalender musimnya. Oh ini kalender musim ini musim kemarau. Oh ini musim penghujan. Berarti antisipasi kita di musim penghujan apa? Antisipasi kita di musim kemarau apa? Karena memang sudah diketahui musim-musimnya Pak. Iya, sudah harus dibaca. Ada di kalender musim ini kan bisa dikolaborasikan dengan BMKG kan yang memantau situasi cuaca yang ada di wilayah kita. Nah, kalau kita tidak bisa mencegah, otomatis kita berupaya untuk meminimalisir kerusakan. Iya benar. Seperti apa itu Pak yang Bapak lihat untuk di Kabupaten Balangan? Kalau terkait minimalisir bencana ini, pertama perlu ada sosialisasi dulu. Kalau terkait kebanjiran ini biasanya yang berhubungan dengan masalah pembuangan sampah ke sungai, itu kan berpotensi untuk apa namanya peninggian luapan air. Nah, jadi terkait persampahan ini kayaknya dari apa namanya bagian pengelola persampahan ini cukup lumayan terkelola pada saat ini karena di desa ada beberapa, hampir semua desa itu sudah ada diisi punya mobil-mobil untuk apa namanya pengangkutan sampah. Nah, salah satunya itu dulu yang bisa terlihat untuk penanganan kebencanaan. Itu meminimalisir. Salah satunya kan itu. Nah, salah satunya itu. Mungkin hal-hal yang lainnya nantinya kita coba sama-sama koordinasi dari sampean kan nantinya bisa koordinasi lagi ke Badan Penanggulangan Bencana selain daripada yang kami bisa lihat dan rasakan pada saat ini, tentunya bisa dikonfirmasi lagi untuk diperjelas. Berarti Bapak sebagai anggota Wakil Ketua Komisi 3 menyimpulkan bahwa saat ini peran BPBD sudah luar biasa sebenarnya. Sudah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, jika tadi kita bicara tentang BPBD-nya, pemerintahannya, bagaimana Bapak menilai masyarakat kitanya?
Kalau dari masyarakat kita cukup antusias kan. Keterlibatan mereka. Iya, cukup terlibat. Karena pada saat-saat ada terjadi misalnya bencana banjir, longsor, masyarakat turut serta. Dia langsung menginformasikan juga. Langsung turun serta melalui grup WA, melalui media Facebook dan segala macam kan langsung kebalangan peduli atau apa biasanya kan di kebalangan kabar balangan. Jadi langsung di media Facebook maupun via WhatsApp grup cepat untuk terinformasi terkait kebencanaan apa saja. Sebagai pendengar aspirasi masyarakat ini, Bapak pernah nggak dengar keluhan-keluhan masyarakat tentang penanganan bencana di Kabupaten Balangan? Kalau terkait keluhan tentang penanganan bencana ini yang sering kita dihadapkan dengan bencana longsor di tepian sungai, khususnya itu yang sejenis kayak penahan tebing berunjung biasanya. Oh iya, tapi kan di pinggir sungai sebenarnya jalur hijau Pak ya? Sebenarnya itu benar. Tapi sebelumnya mereka bermukim jauh dari bantaran sungai karena itu kondisi alam. Sungai kan bisa berubah. Oke, jadi dia bisa bergeser mendekati perumahan. Ya, itu permasalahannya. Karena air selalu mengalir kemana dia mau kan itu bahasanya. Apalagi kalau ada tikungan, benar-benar. Karena berpindahnya aliran sungai di tempat kita khususnya di daerah pegunungan khususnya itu sering banget yang bergeser aliran sungai. Sebelumnya di sini karena dengan kondisi banjir bisa berpindah kan. Nah, pada serta-merta memang di kawasan hijau mereka buat rumah karena situasinya tadi berubah kan sehingga berada di bantaran sungai. Maka perlu adanya pengamanan berunjung, penahan tebing. Kita yang sering mendapatkan aspirasi masyarakat terkait penahan tebing daerah-daerah masyarakat kita yang ada di bantaran sungai yang setelah karena kebencanaan banjir. Pak, mungkin untuk bencana kan rata-rata wilayahnya yang didatangi biasanya tempat-tempat yang memang terjangkau, perkotaan, untuk di kawasan kecamatan, Pak ya. BPBD saat ini juga mungkin sudah menyebar relawan-relawan mereka Pak ya, benar. Kecamatan Pak ya. Tiap kecamatan ada, bahkan tiap desa ada. Tiap desa ada Pak ya. Jadi di desa itu kayak aparat desa gitu yang yang menjadi kontak personnya BPBD harus punya jaringan sampai ke desa. Ada linmasnya kan di situ yang bisa menghubungkan ke ke penanggulangan bencana. Itu sejauh ini hanya penyampaian informasi Pak ya. Untuk penanganannya? Cepat nggak? Untuk penanganan cepatnya? Kalau penanganan cepatnya kan ada perwakilan kita di kecamatan. Sebelum datang yang dari kabupaten kan dari kecamatan. Sebelum menunggu yang di kecamatan kita ada yang di desa. Di desa. Ini belajar dari pengalaman sebelumnya Pak ya. Seperti insiden kebakaran di Kambiain beberapa waktu mungkin tahun lalu Pak ya. Itu kan cukup jauh jarak tempuh, kebetulan ada tanah longsor juga. Nah, kira-kira ada masukan-masukan nggak Pak untuk BPBD nih Pak? Ya kita pasti tahu BPBD udah berupaya banget buat menempuh ke lokasi, tapi karena jaraknya dan akhirnya beberapa unit rumah yang terbakar, yang terdampak. Nah seperti itu bagaimana Pak? Kalau terkait saran ya kita memang bisa menyarankan kalau perlu di wilayah yang titik-titik pedalaman. Kita banyak soalnya punya pedalaman Pak. Perlu kita penyiapan namanya personel, perlu penyiapan peralatan. Kalau jenis kayak kebakaran itu pertama alat pemadam lah kayak tangki-tangki. Memang kemarin dari masyarakat memang ada menyampaikan ke kita di kondisi kemarau kan kita di belakang tadi kan. Inspirasi dapat Pak ya. Nah, jadi dari masyarakat bahwa kita butuh tangki pemadam. Nah, itu kira-kira bisa nggak terrealisasi? Kalau menurut kita kenapa tidak? Karena anggarannya pun kada terlalu besar lah. Nah, yang Bapak usulkan dari suara rakyat ini untuk penanganan bencana apa nih ke BPBD yang mungkin yang pernah Bapak usulkan atau yang rencananya akan Bapak usulkan? Kalau yang sudah kita usulkan kemarin terkait penahan banjir. Dan itu sudah berjalan berarti? Sudah, terkait penahan tebing. Cuma kemarin karena di
penanggulangan bencana ini tidak ada fisik. Maka fisik Ya, benar, itu saat ini. saat ini tidak ada fisik karena kayaknya berbenturan dengan PUPR kan. Iya. Kayak berunjung tadi penahan tebing itu ranahnya di pengairan kan, dua job kan jadinya. Kalau di penanggulangan bencana memasukkan, di PUPR di pengairan memasukkan kan double. Jadi sekiranya karena itu aturan diarahkan ke PUPR, maka PUPR lah yang menghandle untuk apa namanya pembangunannya. Untuk fisik-fisiknya kan di PUPR, khususnya di pengairan. Oke. Nah, setahu Bapak untuk wilayah-wilayah rawan banjir, wilayah rawan longsor, wilayah rawan karhutla itu di mana? Kalau wilayah rawan banjir khususnya di Kabupaten Balangan itu ada di Kecamatan Juwai, ada di Kecamatan Awayan, ada di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Paringin. Itu untuk wilayah-wilayah yang berpotensi banjir. Memang tidak semua, namun yang khusus di wilayah bantaran sungai, bantaran sungai Kabupaten Balangan yang terbagi ada beberapa anak sungai maupun sungai Balangannya, Sungai Pitap kan kita yang terbesar di wadah kita ini kan ada Sungai Balangan dan Sungai Pitap. Kira-kira untuk penyebab bencananya sendiri rata-rata apakah yang alami atau ada mungkin sebab dari alih fungsi lahan atau mungkin perubahan struktur tanah? Kalau penyebab, kalau sampai hari ini kami lihat itu faktor cuaca. Memang cuacanya ekstrim. Kalau masalah tentang apa namanya alih fungsi kan belum terlalu, karena sampai hari ini izin-izin yang untuk pengalihan fungsi kan belum ada terlihat. Jadi sebenarnya belum terbukti Pak ya adanya alih fungsi lahan menyebabkan bencana di tempat kita Pak ya? Belum ada. Misalnya jika seandainya kan ada pertambangan di kawasan hulu kita kan, berarti jelas itu penyebab misalnya kan. Oh ada apa namanya perambahan hutan yang besar-besaran misalnya. Ternyata kan hari ini tidak ada. Karena kan protes-protes masyarakat ini biasanya yang kita dapati di media sosial, oh itu karena tambang, oh itu mungkin karena illegal logging katanya kan. Kalau illegal logging sampai hari ini khususnya di dua kecamatan Juwai Halong ini dan apa namanya Tebing Tinggi, itu kan kawasan daerah memang di hulu kan. Iya benar. Kalau kawasan hulunya sampai hari ini tuh belum ada namanya illegal logging. Aman Pak ya. Aman. Pertambangan pun belum ada juga. Pertambangan kita mengarah di daerah Kecamatan Juwai, iya. Dan Kecamatan Halong itu rasanya ada di sebagian itu di Desa Liu dengan Desa Gunung Riut. tapi sama sekali itu tidak mempengaruhi banjir tadi Pak ya. Tidak mempengaruhi. Untuk banjir ini memang dari dahulu Pak? Ya dari dulu. Jadi kan karena Bapak orang Balangan asli, Inggi, saya asli. Halong asli. Halong asli. Jadi memang menilainya itu memang cuaca tadi. Iya, kondisi cuaca. Jadi banjir ini terjadi ketika hujan yang benar-benar ekstrim, tinggi. Intensitas tinggi. Jadi sehingga meluapnya sungai. Kita pernah banjir paling parah tahun kapan Pak? Atau pernah nggak banjir paling parah? Pernah. Seperti apa parahnya? Tingkat keparahan banjir itu semua aliran sungai di Balangan tuh meluap. Jadi tingkat keparahan tuh kalau itu berbarengan. Misalnya contohnya di Kecamatan Juwai Halong ini ada sungai Gelombang, ada sungai Lalayau, ada sungai Halong, ada sungai Balangan, ada sungai Mantuyan, ada sungai Tabuan. Kalau itu berbarengan banjirnya itu akan parah. Artinya karena kita sudah pernah mengalami banjir terparah, Tinggi. secara otomatis kita udah belajar Pak ya? Sudah belajar, udah tahu, oh ini tingkat ketinggian air di musim yang memang berbarengan sungai itu meluap. Otomatis ketinggiannya mencapai sekian meter, bisa mencapai 3 sampai 2 meter kan ketinggian. Tinggi Pak. Iya. untuk di kawasan pemukiman biasanya tuh mencapai dari 2 meter sampai 3 meter lah ketinggiannya, karena ukuran rumah itu biasanya paling rendah itu 2 meter ketinggian rumahnya.
Nah, hampir rata-rata di 2 meter 3 meter ketinggian. Itu hampir setengah rumah ada yang memang khusus di bantaran sungainya yang sampai kelihatan atapnya aja lagi. Itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Benar, apalagi di Juwai biasanya. Iya, di Juwai, Kecamatan Juwai itu kayak di Ninian, di Bunduk Karau, di Marias, susah juga Pak. Teluk Bayur. Akhirnya kita perlu perahu karet buat Tinggi. Sampai beberapa hari kemarin Pak ya. Nah, jika kita udah bicara tentang penanganannya udah dianggap cukup bagus, kayak, nah mungkin bantuan-bantuan yang diberikan sejauh ini seperti apa Pak? Soalnya kan kalau cuma banjir 1 hari ya bisa dapat bantuan karena tidak mengganggu aktivitas masyarakat, dianggap seperti itu karena tidak mengganggu. Kalau bantuan untuk bencana ini kemarin kan dari dari BPBD cukup luar biasa sebenarnya untuk kebencanaan. Ada yang memang disediakan segera menghadapi musim hujan kan ada logistik. Logistik yang disediakan. Selain daripada bantuan penanggulangan bencana, ada bantuan dari masyarakat, ada bantuan dari beberapa dinas sosial ataupun yang para dermawan yang pengen membantu kayaknya, maupun dari makanan maupun pakaian. Oke. Nah, kalau ada tadi bantuan-bantuan seperti itu, tapi kita udah punya tempat buat pengungsian nggak Pak? Biasanya disediakan tenda. Disediakan tenda ya. Tenda pengungsian, tenda dapur umum. Jadi ada tempat-tempat dataran tinggi yang menjadi sasaran pengungsian Pak ya? Iya benar. Kalau di Halong di mana biasanya Pak? Kalau di Halong biasanya yang daerah yang tertinggi itu dekat kecamatan. Nah, di situ tenda-tenda yang bisa dipergunakan dekat kecamatan di kawasan yang memang kondisinya agak tinggi. Oke Pak, untuk misalnya kita untuk masyarakat nih yang terdampak bencana agar bisa mendapat bantuan itu seperti apa? Apa perlu administrasi khusus atau ada mekanismenya atau harus menunggu beberapa hari? Kalau bantuan yang emergensi kan pada saat bencana itu tentunya dari desa setempat kan tahu ini yang terdampak, oh ini yang tidak terdampak kan sudah tahu. Jadi yang bergerak di desa duluan ya? Desa itu pasti desa yang bergerak. Ya, desa yang bergerak, oh ini yang memang terdampak kan. Ya, bahasanya itu supaya jangan salah sasaran. Satu, yang kedua, kalau terkait bantuan yang paling dibutuhkan itu adalah makanan. Makanan yang paling dibutuhkan. Kenapa? Walaupun ada bahannya, memasaknya di mana? Dapurnya terendam Pak. Nah, makanya kan disediakan dapur umum tadi. Makanya kalau pakaian ini memang nomor 2 saja dulu. Memang dibutuhkan, tapi Fokus ke makanan ke makanan dulu. Nah, makanan, setelah makanannya ada, bahan bakunya ada, maksudnya kayak beras, mie, telur, itu perlu adanya kompor dan gas-gasnya itu yang biasanya pada saat di pengungsian gasnya ada. Dan biasanya bila situasi banjir lampu padam. Benar. Nah, berarti ada namanya alat penerangan yang diperlukan penerangan. Pak, belajar dari pengalaman sebelumnya juga Pak, selain lampu padam ternyata kita juga pernah mengalami kekurangan air bersih. Jadi ketika itu banjir nih air melimpah padahal. Oh pasti. Tapi ternyata kita kekurangan air bersih. Iya. Itu sekarang udah ada pembicaraan nggak Pak? Air bersih ya, ketika banjir. Jadi pada saat ketika banjirnya memang kita terpaksa menggunakan namanya yang siap saji kayak air mineral kan. Jadi arahan dari penanggulangan bencana kemarin kita ada rapat kerja dengan penanggulangan bencana. Mereka akan menyediakan stok menghadap pada musim-musim bencana banjir. Jadi sejauh ini yang akan datang, jika ada bencana akan datang nih kayak lampu padam udah bakal bisa ditangani. Iya benar. Kita kekurangan air bersih juga akan ditangani. Oleh kemasan tadi. Kemasan. Ya, kemasan. Terus untuk logistik juga pasti akan selalu disediakan.
Pak, mungkin standar bencana yang akan mendapat bantuan seperti apa, Pak? Selain darurat tadi, karena kayak banjir kan, ini juga belajar dari sebelumnya Pak, jadi keluhan masyarakat itu banjir karena cuma 1 hari jadi nggak dapat bantuan ya kayak gitu Pak, karena memang dianggap tadi tidak mengganggu aktivitas ekonomi atau aktivitas masyarakat. Itu pas aja Pak ya, tepat aja ya, memang belum masuk standar bantuan tadi Pak ya. Kalau menurut kita situasinya seperti apa, memang perlu diperhatikan. Kalau kita banjir, kalau banjirnya cuma 1 hari, dampak kerugian yang ditimbulkan dengan masyarakat itu kada besar. Oh, misalnya cuman kandang ayam yang hilang misalnya, itu kan masih kada terlalu parah. Kalau 1 hari kan besoknya kan sudah bisa beraktivitas. Ya, yang maksud kita yang perlu ditangani bukan kada perlu, tapi kita mengarah ke wilayah yang sangat yang urgent, yang urgent lah maksudnya, yang sangat urgent. Yang paling penting Pak ya. Yang paling urgent. Ya kalau memang apa namanya kebutuhan kita ada, apa tenaga kita cukup, kenapa tidak? Iya benar. Oke, nah masih untuk bisa. Penanganan terhadap ini kan Pak kayak lahan pertanian, kayak kebun-kebun warga. Kalau lahan-lahan pertanian biasanya itu akan di-cover oleh Dinas Pertanian. Jadi kita meminimalisir kerugian ya kan? Bisa mencegah kerugian ini pasti ada ya. Biasanya kalau kayak kabun waloh misalnya kan, kabun itu perlu kayaknya digantikan bibit, dinas bisa membantu bibit kembali. Oh ada program? Ada. Gitu ya. Penggantian bibit. Dan memang tidak serta-merta langsung hari kita kebencanaan langsung dibantu kan? Harus ada laporan sih. Iya. Berdasarkan ada beberapa fakta yang di lapangan. Benar. Jadi masyarakat kayaknya harus rajin-rajin laporan aja ya. Iya. Dan sistemnya sabar, itu kan bisa langsung berdasarkan kan. Iya. Karena harus sabar kita menunggu usulan yang kayak kebencanaan ini. Lain tadi yang khusus dari penanggulangan bencana itu prosesnya hari itu kan. Iya, kejadian yang luar biasa. Kalau sistemnya kayak ke perkebunan ini ataupun apa namanya pertanian, tentunya kan kita buat laporan lagi ke Dinas Perkebunan dan Pertanian. Jadi sebenarnya pemerintah sudah membaca untuk penanganan potensi-potensi yang kerusakan-kerusakan. Iya benar. Yang meminimalisir Pak ya. Pak mungkin ada yang ingin disampaikan Pak kepada para pemirsa nih Pak untuk melihat situasi bencana di Kabupaten Balangan Pak. Himbauannya mungkin Pak seperti apa boleh? Iya. Jadi kalau terkait himbauan untuk kebencanaan di Kabupaten Balangan kepada masyarakat Kabupaten Balangan, saat ini kita sudah memasuki ke musim penghujan. Tentunya kita perhatikan ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang apa namanya usaha-usaha kita yang ada di masyarakat. Itu perlu diperhatikan yang berada di bantaran sungai, terutama yang kayak apa namanya berisi keramba-keramba ikan. Itu perlu diperhatikan karena sekarang ini hendak menuju musim hujan, musim banjir. Kayak misalnya perkebunan yang ada di bantaran-bantaran sungai, berarti kita perlu mempercepat panen. Ya mungkin itu dulu yang bisa kami disampaikan. Oke, cukup menarik nih para pemirsa apa yang sudah disampaikan oleh Pak Supianur ya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Balangan. Kita udah membahas juga sejumlah bencana yang ada di Kabupaten Balangan yang sudah terjadi atau bahkan yang belum terjadi. Dan pencegahannya bahkan sudah direncanakan juga. Jadi karena memang sebelumnya kita pernah mengalami banjir yang cukup parah ya, akhirnya BPBD belajar dari banjir, dari penanganan banjir tersebut. Yang sebelumnya DPRD Kabupaten Balangan juga mengawasi Pak ya, membantu mendengarkan aspirasi dari masyarakat Pak ya. Bahkan kalau memang kita kebetulan ada di tempat, kita bisa langsung turun. Langsung membantu Pak ya? Langsung kita turun ke lapangan, menyapa kawan-kawan kita yang memang bencana
Ada yang bisa kita bantu, kan kita bantu. Jadi secara pribadi Pak Supianur juga membantu masyarakat Pak ya, Iya, secara benar. tenaga ataupun material? Iya, benar. Oke, baik. Baik, jadi dalam program Parlementaria kali ini kita sudah membahas cukup banyak mengenai penanganan bencana, penanggulangan bencana di Kabupaten Balangan Iya, bersama benar. Pak Supianur sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan. Dan terima kasih banyak Pak Sama-sama, Bu. Supianur, Nggih. perbincangan kita menarik sekali. Luar biasa. Semoga ini juga didengar oleh masyarakat Pak ya. Jadi kalau Amin, misalnya amin. ada keluhan Nggih. mengenai bencana bisa langsung ngasih masukan ke DPRD Pak ya. Kalau kita memang masyarakat ada keluhan, silahkan hubungi kita maupun sekretariat. Kita akan selalu siap. Siap menyuarakan Pak Siap ya. menyuarakan. Perkara disetujui atau tidak itu belakangan Pak ya. Nanti urusannya. Tapi kalau itu memang urgent, kenapa tidak? Iya, benar. Tidak ada alasan. Oke, baik, terima kasih para pemirsa. Itu tadi perbincangan kita bersama Pak Supianur dalam program Parlementaria bersama DPRD Kabupaten Balangan. Dan saya Yanti undur diri, mohon pamit, sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. See you.